Di saat Agus disiram air keras, disitulah Teteh Novi pergi ke rumah Agus. Tangisan Agus yang seperti ini. Agus sedih, Agus sedih, Agus sedih. Agus cepatlah berobat, kata Teteh Novi. Setelah dana terkumpul 1, di situ Agus melaporkan Teteh Novi. Mau Agus kakak siram kedua kalinya. Kali ini kakak siram pakai minyak goreng yang menggelegar itu. Alternatif lain kita bisa ke Pineng, kita bisa ke Singapura. Sebenarnya ya, kalau kita mau usaha nih kita itu. Dengar tuh Gus, dengar. Lo masih bisa disembuhin kalau kita berusaha dengan alternatif lain, Gus. Eling, Gus. Udah, Gus, pulang aja, Gus. Pulang aja lo Gus ke Aceh. Pulang aja, Gus. Lo udah cukup membuat keresahan di hati masyarakat. Pulang aja, Gus. Pulang. Ya, kelihatan nggak ya? Ini adalah bukti chat kita. Iya. Nah, bukti chat kita ke istrinya Mas Agus. Kita dengan rendah hati, ya, dengan hormat, dengan sangat lah ya, menyayangi beliau, menanyakan terkait pengobatannya gitu. Itu bentuk kepedulian kita di luar dari pelaporan saya gitu. Jadi maksudnya saya sekali lagi ditekankan, saya mau dilaporin, saya ikutin, tapi tolonglah itu untuk pengobatannya diselesain dulu. Cuma beda case-nya, kasihan Mas Agus itu. Jadi itu kata dokter kelopaknya harus segera dioperasi. Kenapa? Karena namanya kita mata nih ya guys, ini mata kita nggak boleh kalau nggak ada kelopaknya. Nanti kena sinar matahari, kena lampu handphone, terus apapun itu, debu, itu sangat berbahaya. Jadi emang manusia harus memiliki kelopak mata untuk menutupi bola matanya gitu. Jadi setelah kelopak mata nanti akan ada operasi pembentukan bola mata kembali. Kalau memang pencangkokannya sudah gagal dan sudah tidak bisa dioperasi gitu. Itu poinnya, makanya ya saya sih berharap kalau saya dapat laporan nanti saya klarifikasi datang. Dan saya juga berharap mungkin segera ya Mas Agus untuk ke rumah sakit, kan biayanya dari yayasan ya. Jadi yayasan yang akan langsung mentransferkan ke rumah sakit tersebut untuk deposit gitu. Jadi saya ini juga kepikiran karena saya juga amanah pertama, terus kedua juga saya mau gimana pun tetap. Agus Salim, korban penyiraman air keras, melaporkan pegiat media sosial yang telah membantunya mengumpulkan donasi biaya pengobatan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya melalui kuasa hukumnya dan mengaku sudah menyimpan bukti-bukti cukup. Kuasa hukum Novi, Gary Julian, mengatakan meski belum mendapatkan informasi langsung terkait laporan Agus, Novi bersama Yayasan Peduli Kemanusiaan sudah menyimpan sejumlah bukti untuk menghadapi proses hukum. Di antaranya bukti mutasi rekening dan video kronologi. Dalam hal case ini, terdapat bukti permohonan awal, kronologi dan keterangan penerima manfaat saat tim datang ke lokasi, yaitu untuk kesembuhan Agus, ucap Gary, kuasa hukum Pratiwi Novianti. Gary menegaskan kliennya akan kooperatif menghadapi upaya hukum, sebab meski tidak ada perjanjian atau persyaratan tertulis dalam penyaluran donasi, Novi sejak awal sudah menyampaikan donasi sejumlah 1,5 miliar untuk pengobatan mata Agus. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Prasangka buruk bagi yang penyumbang, kan kasihan. Buat apa kalau Agus, saya nggak tahu dengan bagaimana pola pikir ataupun mindset kamu ya, yang mengatakan bahwasannya itu yang menyumbang itu ya kasihan dan berprasangka buruk sama kamu. Ini bukan masalah prasangka buruk atau gimana. Yang namanya itu donatur ya, yang mendonasikannya uangnya itu untuk kamu ya, tentu mereka juga pingin tahu uangnya ini bener nggak digunakan untuk perobatan daripada mata kamu itu gitu. Jadi hal yang wajar yaitu kalau Teh Novi itu menganulir ataupun ya mengontrol
ataupun melihat atau memastikan uangnya ini benar-benar digunakan untuk perobatan mata kamu atau digunakan ke yang lain. Dan memang terbukti kan di podcastnya si Denny Sumargo bahwasannya itu kamu dan keluarga kamu itu mengakui bahwasannya uang itu kamu transfer ya, kalian transfer itu ke keluarga kamu yang kamu pikir ya memang pernah berjasa lah dalam hidup kamu. Berarti kan itu penggunaannya itu sudah tidak tepat gitu. Jadi apa salahnya dengan keadaan itu Teh Novi itu mempertanya dan memperjelaskan, karena itu pertanggungjawabannya kepada para yang donatur-donaturnya gitu, yang mengasihi itu. Tentu mereka pun akan mempertanyakan itu gitu. Jadi kalau kamu bilang itu kasihan dengan mereka jadinya ikhlas atau tidak ikhlas, ya dengan keadaan ini mereka tidak ikhlas jadinya. Kenapa? Karena penggunaan daripada uang itu yang tadinya mereka itu tulus, yang maksud mereka itu memberi itu bahwasanya untuk kesembuhan mata kamu, tapi digunakan untuk yang lain-lain, untuk bayar hutang, untuk yang lain-lain yang tidak sesuai dengan yang di pertama ataupun keadaan di awal itu gitu. Tentu itu menjadi masalah gitu. Dan di sisi lain, petisi yang dibuat oleh akun Rizky Press dan mulai pada tanggal 19 Oktober 2024 itu juga berisi beragam komentar dari warganet. Isinya rata-rata kekecewaan dan ketidakrelaan uang yang telah didonasikan diduga telah disalahgunakan oleh Agus. Nah, setelah petisi ini terungkap ke publik, Pratiwi Novianti, YouTuber yang sebelumnya membantu Agus Salim mendapatkan donasi namun ujungnya merasa dikecewakan, akhirnya ikut buka suara. YouTuber Pratiwi Novianti menyebut saat ini memang banyak pihak yang meminta uang donasi dari Agus Salim, korban penyiraman air keras itu dikembalikan. Bahkan sampai ada yang membuat petisi pengembalian donasi tersebut. Pratiwi Novianti mengaku ke Denny Sumargo untuk mendukung gerakan warganet tersebut. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Agus dan istrinya mau bunuh diri. Tapi kasih tahu Bang Parap dulu mau bunuh diri. Pamit. Wow. Agus sama istrinya mau bunuh diri aja pakai pengumuman. Drama playing victim. Coba kalau ada keluarganya Agus ya, nggak mungkin dong keluarganya Agus itu tidak punya sosial media yang menyaksikan semua hal. Nonton lagi nggak podcastnya Novi sama Denso? Di situ semua itu sudah diceritakan sama Denso, sama Novi. Paham kan bagaimana Novi bekerja? Agus, Novi itu bekerja dari dulu yang kami saksikan. Saya juga tidak kenal Novi loh. Saya mengenal karena kebaikannya. Lagi-lagi saya ucapkan sekali lagi, karena kebaikannya dan transparannya. Jadi semua itu dilakukan untuk kamu, Gus. Dia terburu-buru melakukan open donasi karena mengira satu mata kamu itu masih bisa diselamatkan berdasarkan keluhan kamu, speak up-nya kalian tentang kalau BPJS itu lambat penanganannya. Lalu kemudian Novi dituduh seolah-olah menjelek-jelekan BPJS, padahal tidak, semua ada buktinya. Jadi kalau kalian laporkan, Novi itu tinggal menunjukkan fakta-fakta yang dimana apapun yang dilakukan itu berdasarkan apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian lakukan. Di sini kalian bilang Novi seolah-olah mengambil duit kamu dengan sukarela, dan itu ada rekaman-rekamannya. Dengan sukarela kalian menyerahkannya, ingin dikelola sama Novi. Lalu kemudian ketika kalian salah menggunakan duit itu lalu diprotes sama orang yang ingin menolong kamu anggap itu jahat. Padahal tujuan itu biar sampai dulu, nanti kalau lebih pasti dikasih kamunya, tidak mungkin gak dikasih. Karena tentunya kamu butuh selama masa pemulihan itu. Kalau kamu bunuh diri,
ya salah kamu sendiri. Masa dalam satu keluarga besar tidak ada yang bisa memberi pemahaman ke Agus, walaupun kalian itu bakal dibantu sama pengacara atau siapapun yang merasa punya power untuk menjarakan Novi. Seharusnya kalian juga punya akal sehat dong. Yang terakhir, sebelum ada petisi ini, Pratiwi Novianti mengaku sebenarnya sudah pasrah dengan nasib uang donasi Agus Salim. Ia tak ingin kisruh yang terjadi semakin memanjang. Namun ia akhirnya kembali berjuang lantaran adanya petisi dari para donatur yang meminta uang yang diberikan ke Agus Salim kembali. Tak disangka, Pratiwi rupanya akan membantu netizen mendapat uang ganti rugi Agus Salim yang digunakan oleh keluarganya dan Wawa. Berarti, kalau ada kemungkinan itu terjadi, kamu akan fasilitasi, ujar Denny Sumargo. Iya, tapi hitungannya yang 98 juta harus dikembalikan juga. Atas nama Miftahul Janah, yaitu Mbak Fiah, yaitu anak dari Wawa, kata Pratiwi Novianti menjelaskan. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.